Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar sama-sama yaitu tentang pengenalan alat berat ya atau product knowledge, yaitu tentang bulldozer. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Jadi bulldozer itu sendiri asal kata dari dozer ya atau mendorong ya. Bull itu berarti banteng gitu ya. Jadi banteng yang mendorong, sehingga pengertian dari bulldozer adalah merupakan alat berat ya yang bertipe crawler tractor ya, yaitu ada tracknya ya, menggunakan track rantai dilengkapi dengan blade yang terletak pada bagian depan ya. Secara fungsi alat ini dapat diaplikasikan untuk pekerjaan satu, yaitu untuk mendorong ya, mendorong material ataupun tanah. Kemudian yang kedua adalah untuk menyebarkan ataupun spreading ya, menyebarkan material ya, ketika materialnya menumpuk bisa disebarkan ya oleh doser tersebut. Yang ketiga adalah untuk menarik material atau menarik unit ketika ada unit yang amblas ataupun mogok ya, bisa ditarik dengan doser ya. Kemudian yang terakhir adalah yaitu untuk eh, pembukaan lahan ya atau land clearing ya, mau itu pembukaan lahan di area hutan ataupun area kebun ya, sehingga bisa menggunakan doser itu sendiri ya. Sehingga fungsinya ada 4 ya, saya ulangi. Yang pertama mendorong atau dosing, yang kedua menyebarkan spreading, yang ketiga towing ya atau menarik, kemudian yang berikutnya adalah untuk land clearing ya. Baik, langsung ke materi berikutnya. Kita belajar tentang nama-nama komponen luar ya, atau komponen struktur luar daripada bulldozer ini sekaligus dengan fungsinya. Baik, nomor 1 di sini kita lihat adalah ripper ya. Ya, ripper ini berfungsi untuk memecah tanah ataupun material ya, sehingga ketika ripper ini ditancapkan, kemudian dosernya bergerak maju, tanah atau material tersebut eh, terpecah gitu ya, terbelah menjadi dua gitu, sehingga tanahnya bisa gembur ya. Nah, yang kedua yaitu di sini sprocket ya. Fungsi sprocket itu sendiri adalah sebagai penggerak utama ya dari trek, sehingga eh, trek ini atau unit doser ini bisa berjalan. Ya, sprocket ini mendapatkan tenaga ataupun putaran dari atau yang bersumber dari engine ya. Lanjut, yang ketiga di situ ada track roller ya. Bisa dilihat track roller ini posisinya ada di bawah ya. Di sini jumlahnya ada 1 2 3 ya. Jadi track roller ini berfungsi untuk menahan beban ya, menahan beban unit ya yang menginjak ataupun menempel pada trek ya, membagi beban secara rata. Yang pertama, terus yang kedua, dia juga berfungsi untuk mengarahkan trek agar berjalan atau berputar lurus gitu ya, tidak meleset ke kanan dan ke kiri gitu. Ya, itu track roller. Kemudian yang berikutnya di sini nomor 4 ada trackling ya. Trackling ini sebagai dudukan, berikut juga sambungan ya dari tracksu ya. Jadi track sendiri adalah gabungan dari tracksu yang digabungkan atau yang diikat oleh trackling ya. Kemudian setelah trackling di sini nomor 5 ada carrier roller. Sama seperti track roller, carrier 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 roller itu berfungsi sebagai eh, pembagi beban ya, cuman pembagi beban pada trek bagian atas ya. Juga dia berfungsi sebagai meluruskan putaran trek agar tidak meleset ya ke kanan dan ke kiri. Kemudian nomor 6 di sini ada tilt cylinder ya. Ini dia posisinya ada di sebelah kiri, bisa kalian lihat, bisa teman-teman lihat ya. Tilt cylinder ini berfungsi untuk menggerakkan blade ya, sehingga blade tersebut bisa posisinya miring ke salah satu sisi ya,
bisa miring ke kanan atau miring ke kiri ya, ataupun bisa lurus, sehingga nanti arah dorongannya itu bisa berkumpul di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya. Jadi fungsinya mendorong blade maju atau mundur pada salah satu sisinya, sehingga blade miring gitu ya, ke kiri atau ke kanan. Baik, yang berikutnya setelah tilt cylinder nomor 7, bisa kalian lihat di sini adalah strike frame. Strike frame ini adalah frame ataupun rangka yang menahan blade ya, sehingga blade tersebut kuat mendorong karena ditahan oleh strike frame ini. Strike frame ini terikat pada main frame doser ya di tengah sini. Nomor 8 di sini adalah end bit ya. Baik, nomor 8. Nomor 8 ini ada end bit. End bit ini sebenarnya bagian dari komponen blade ya. Jadi blade itu secara keseluruhan ya, nomor 10 itu namanya blade. Nah, di dalam blade itu ada dua komponen. Yang pertama ini nomor 8 namanya end bit. Dia fungsinya untuk mengumpulkan material ya, supaya tidak berhambur keluar ke kanan dan ke kiri, sehingga dia bisa berkumpul di tengah blade gitu, tidak berceceran. Nah, nomor 9 bisa kita lihat di sini ada cutting edge ya. Cutting edge ini dari kiri, tengah sampai kanan ada ya di bagian bawah. Fungsinya untuk memotong material gitu, cutting gitu ya, sehingga material bisa terpotong dengan rapih nantinya ya. 10 itu blade-nya itu sendiri ya, jadi fungsinya untuk mendorong ya, mendorong material yang ada di bagian depan doser ya. Nomor 11 kita lanjut. Nomor 11 itu ada lift cylinder. Nah, ini dia posisinya ada di atas ya. 11 itu lift cylinder, berfungsi untuk dari namanya lift berarti untuk mengangkat ya. Lift cylinder adalah untuk mengangkat blade naik dan turun ya, menyesuaikan permukaan dari tanah ataupun material yang akan dia dorong. Kemudian 11 sudah, kita lanjut ke 12. 12 di sini ada headlamp. Headlamp ini di sini ada lampu kepala atau lampu utama ya. Ini berfungsi ketika pekerjaan dilakukan pada malam hari ya. Jadi fungsinya untuk menerangi area kerja supaya terlihat oleh operator. Yang berikutnya 13 di sini ada muffler ya. Muffler atau bahasa kita bilangnya knalpot gitu ya. Jadi muffler ini jalur pembuangan gas buang hasil pembakaran dari engine ya. Kemudian 13. Nah, ini 13. 13 ini adalah cabin ya. Cabin itu sendiri tempat bekerja operator ya, atau tempat mengoperasikan doser itu oleh operator ya. Sebutnya cabin. Nah, di sini bagian cabin ada yang tertutup, ada yang terbuka. Di gambar yang teman-teman lihat, di sini kabinnya tertutup gitu ya. Kemudian setelah kabin nomor 15 ataupun yang terakhir ya, di sini ada fuel tank. Ya, fuel tank di sini berfungsi untuk menampung bahan bakar. Menampung bahan bakar yaitu solar ya. Untuk menampung bahan bakar unit doser tersebut ya. Ya, kurang lebih itu komponen luar yang ada pada unit doser ya, berikut dengan attachmentnya tadi. Baik, yang berikutnya kita lanjut ke jenis-jenis bulldozer ya. Kalau tadi nama komponennya, ini tipe-tipe sejenis bulldosernya ya. Di Komatsu sendiri ya, di Komatsu sendiri ada beberapa jenis doser yang umumnya kita ketahui. Yang pertama ada bulldozer untuk penggunaan area normal gitu ya, maksudnya tanah ataupun bebatuan. Kemudian ada juga di sini swamp bulldozer ya. Swamp bulldozer itu adalah bulldozer yang dipakai di area rawa ataupun berlumpur ya. Mungkin mencegah unit tersebut gampang amblas gitu ya, sehingga dipergunakanlah swamp bulldozer. Nah, yang berikutnya ada dozer shovel. Di sini dia berbeda attachmentnya saja. Jadi kalau tadi menggunakan blade, ini menggunakan shovel ya. Kemudian ada lagi ada wheel dozer ya. Dozer menggunakan wheel ataupun roda. Banyak sekali jenisnya ya. Baik, jika ada yang ingin tanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita berdiskusi sama-sama gitu ya. Berikutnya, nah ini kita bahas penamaan unit doser ya.
Di Komatsu sendiri ada banyak tipe doser yang digunakan, ada D155A, D375 gitu ya. Ada wheel doser WD600 gitu ya, seperti itu. Kita cari tahu apa itu artinya ya. Dari kode penamaan doser Komatsu itu. Yang pertama D ya. D itu mengindikasikan tipe mesin ya. Maksudnya mesin itu sendiri doser ya. Jadi kalau ada unit nama awalnya D, bisa dipastikan itu adalah doser ya, doser Komatsu. Oke, lanjut yang berikutnya adalah 47 ya. Dua angka ataupun satu angka setelah huruf D itu menunjukkan size ataupun ukuran unit. Ya, keterangannya semakin besar angkanya, semakin besar juga ukuran unit tersebut ya. Sampai saat ini belum diketahui apakah 47 ini satuannya ton ataupun apa ya. Cuman sampai saat ini informasi yang saya terima 47 ini hanya size ataupun ukuran ya. Semakin kecil angkanya berarti semakin kecil unit dasarnya. Begitupun sebaliknya. Kemudian 5 ya, angka ketiga ini ya, 5 ini menunjukkan dari sistem penggerak atau powertrainnya ya. Seperti apa contohnya bisa kita lihat di bawah. Sistem penggerak itu ada kode 0, 1 ya, 2, 3, 5, 8, kemudian ada juga yang 7 ya. Yang 5 berarti di sini menggunakan tipe penggerak atau powertrain yaitu torque flow tipe ya, menggunakan torque converter ya. Kemudian strip 3 di sini adalah modifikasi. Jadi angka 3 di sini adalah update modifikasi ataupun pembaruan unit ya. Sudah berapa kali dilakukan pembaruan ya ataupun perbaikan gitu. Yang terakhir adalah SD ini adalah spesialisasi atau produk image ya, bisa dilihat ada yang SS yaitu super skidder ya, lincah, LE yaitu logging emperor, SD ini super doser ya, sehingga mempunyai daya dorong yang kuat ya, super doser. Ada juga yang super ripping, ada juga yang hydraulic motor pump. Oke, nah untuk berikutnya di sini, maaf terlupa ya, untuk A ya, untuk A di sini adalah tipe attachment atau perlengkapan ya. Perlengkapannya apa ya? A itu berarti perlengkapan standar, yaitu doser yang sering dipakai pada umumnya gitu ya. Apa saja? Yang pertama adalah blade ya. Yang pertama adalah blade, kemudian ada ripping. Kemudian ada ripping ya, umumnya seperti itu. Nah, untuk yang long track ada juga, terus ada yang S itu shovel, P itu swimsuit ya. C itu untuk pipe layers ya, untuk penggunaan atau pengangkatan pipa ya. Untuk Q atau itu swimsuit dan shovel doser ya. Nah, kemudian ini yang terakhir, ini bagian-bagian dari penggerak yang tadi kita sebutkan ya. Nah, ini bulldozer dengan direct drive system atau dengan tadi kodenya 0 ya, direct drive itu. Ini komponennya, alur powertrainnya. Yang pertama dimulai dengan engine, kemudian nomor 2 adalah clutch ya atau coupling. Yang ketiga di sini ada U-joint atau universal joint, sambungan ya. Nomor 4 ada mechanical transmission. Nomor 5 steering clutch, 6 steering brake. Kemudian sprocket, habis dari sprocket baru ke track ya. Nah, bulldozer dengan torque flow transmission ini berarti kodenya 5 ya. 2, 3, 5 ataupun 8 itu pakainya torque flow tipe atau torque flow transmission. Yang pertama dari engine. Nah, kedua langsung ke torque converter. Sehingga perbedaannya tadi kode 0 dan kode 5 adalah pada pemindah dayanya. Ada yang dengan clutch ya, ada yang dengan torque converter ya. Kemudian transmisinya sudah menggunakan torque flow transmission. Beda dengan kode 0 yaitu masih menggunakan mechanical transmission. Ya, setelah dari transmission sama urutannya pasti ke steering clutch, kemudian ke steering brake, baru ke sprocket, kemudian ke track. Ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari pengenalan unit bulldozer. Bisa teman-teman pelajari sama-sama ya. Product knowledge dari doser itu sendiri. Baik, jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan ataupun bisa diketik di kolom komentar ya, ataupun ada yang mau diskusi boleh silahkan.
ataupun mau ngirim pesan DM boleh juga ya. Mungkin itu materi product knowledge tentang doser ya. Harapannya kita bisa berbagi, dan mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat ataupun penyampaian yang masih keliru. Kita sama-sama belajar, mohon koreksinya. Oke, terima kasih banyak atas sharing kali ini. Semoga apa yang kita bisa pelajari barusan, apa yang kita pelajari bisa berguna ya di suatu saat. Baik, itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.